Bagaimana kabarnya semuanya anak-anak pagi hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat, ceria, dan semangat untuk terus belajar dan menimba ilmu ya. Anak-anak, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa bersama terlebih dahulu untuk mendapatkan keberkahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Shadaqallahul azim. Ya Allah, bukakanlah pintu hati kami sebagaimana orang-orang yang arif. Karuniakanlah kepada kami kefahaman nabi-nabi dan ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pemurah, lagi maha penyayang. Amin. Semoga doa-doa kita semua didengar dan dikabulkan oleh Allah. Tambahan juga nih anak-anak, kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu dan kita segera berjumpa di ruang kelas yang sudah lama tidak dikunjungi oleh anak-anak. Amin. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campur bilangan bulat. Kalau sebelumnya kita belajar hanya di penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian, pembagian. Nah, sekarang itu kita akan belajar kombinasi. Nanti ada penjumlahan dengan pengurangan, pengurangan dengan penjumlahan, dengan perkalian, dan pembagian itu akan bergabung. Makanya disebut operasi hitung campur bilangan bulat. Penting untuk anak-anak perhatikan. Kalau anak-anak masih belum paham atau kurang paham dengan materi sebelumnya, sebaiknya dibaca lagi terlebih dahulu sebelum melanjutkan menyimak penjelasan setelah ini. Nah, nanti setelah anak-anak membaca materi yang sebelumnya dan memahami lebih lanjut, baru anak-anak menonton melanjutkan penjelasan dari ustazah yang setelah ini. Supaya pembelajarannya itu bisa lebih memahami, karena kalau kita tidak memahami materi sebelumnya, anak-anak akan kesulitan dengan mengikuti materi yang sekarang karena materinya masih berhubungan dan harus memahami materi yang sebelumnya. Yuk langsung saja kita simak materi berikut ini. Sebelum menghitung operasi campur bilangan bulat, ada beberapa aturan yang harus kita perhatikan terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama ya. Yang pertama, jika operasi itu adalah penjumlahan dan pengurangan atau penjumlahan dengan pengurangan, maka yang didahulukan untuk dihitung atau dikerjakan adalah operasi yang paling depan. Boleh tidak kalau operasi yang di belakang duluan? Boleh saja, tapi supaya lebih rapi dan lebih nanti pengerjaannya lebih teliti dan tidak terlalu banyak kesalahan, maka lebih baik yang depan terlebih dahulu dikerjakan. Aturan kedua, jika operasi penjumlahan dengan pengurangan ada pemberian tanda kurung, maka yang harus dikerjakan lebih dahulu adalah yang di dalam tanda kurung. Nah, itu harus dihitung terlebih dahulu, dihitung terpisah ya. Bagaimana, seperti apa sih Ustazah? Nah, itu nanti kita bahas lebih dalam setelah kita memahami semua peraturannya. Yang ketiga, jika operasinya perkalian dan pembagian, maka yang dikerjakan dahulu adalah operasi yang paling depan. Nah, kalau untuk perkalian dan pembagian, tidak boleh dibalik ya. Misalnya pembagiannya di depan, perkaliannya di belakang. Tetap harus yang di depan dahulu yang dikerjakan. Beda dengan pengurangan dan penjumlahan. Itu boleh di mana saja dahulu yang dikerjakan. Cuman kalau pengurangan penjumlahan lebih baik tetap yang di depan dahulu yang dikerjakan. Tapi kalau perkalian dan pembagian tidak boleh dibalik-balik.
tetap harus yang bagian depan yang dikerjakan dahulu. Kalau perkaliannya lebih dahulu berarti perkaliannya, kalau pembagiannya lebih dahulu berarti pembagiannya yang terlebih dahulu dikerjakan. Kita masuk ke aturan yang keempat. Jika operasi perkalian dengan pembagian ada pemberian tanda kurung, sama aturannya, yang dikerjakan yang terlebih dahulu adalah yang ada di dalam tanda kurung. Seperti itu. Jadi tanda kurung itu dikerjakan terpisah atau lebih dahulu ya daripada yang lainnya. Berikutnya aturan yang kelima, jika operasinya perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan atau kombinasinya itu misalnya ada 3 atau ada 2 atau pokoknya bercampur, maka yang didahulukan adalah perkalian dan pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Misalnya operasinya ada perkalian dengan penjumlahan, maka yang dikerjakan dahulu adalah perkalian. Atau misalnya operasinya pengurangan dengan pembagian, maka yang harus dikerjakan adalah pembagiannya dahulu, baru pengurangannya, walaupun yang di depan adalah pengurangan. Lanjut aturan yang keenam. Dalam perkalian dan pembagian itu sama kuatnya. Penjumlahan dan pengurangan sama kuatnya. Tetapi perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Lanjut aturan yang terakhir. Makanya dalam perkalian dan pembagian akan dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Tetapi jika ada tanda kurung, tetap yang di dalam kurung dahulu yang dikerjakan. Baik anak-anak, untuk memahami poin-poin tadi, kita akan bahas satu persatu dan kita beri contoh satu persatu setiap poinnya. Yuk kita perhatikan. Kita akan memberi contoh untuk aturan nomor 1. Contohnya adalah negatif 50 dikurang 150 ditambah 300. Penyelesaiannya bagaimana? Kita hitung dulu, negatif 50 dikurang 150. Kita hitung berapa, kita tulis di bawahnya. Oh ternyata negatif 200. Baru ditambahkan 300 karena banyak ya penjumlahannya, barulah kita dapat negatif 200 ditambah 300, hasilnya adalah 100. Nah dapat hasilnya tadi dari mana? Kita menghitung dengan cara yang pernah diajarkan di pelajaran sebelumnya. Baik, kita masuk contoh yang kedua, tapi masih di poin yang pertama tadi. Mendahulukan yang dikerjakan yang bagian depan untuk penjumlahan dan pengurangan. Contohnya 1300 ditambah 800 dikurang 4700. Maaf, itu harusnya dikurang ya 4700. Nah, kita lihat di penyelesaiannya. 1300 kita hitung dulu ditambah 800. Hasilnya biasa ya 2100. Baru kita kurangkan 4700. Nah, kalau kita hitung dengan cara yang pernah kita ajarkan, yang pernah kita pelajari, nah itu pakai cara kotak-kotak atau yang paling efektif pakai cara kotak-kotak kemarin, itu hasilnya adalah negatif 2600. Jadi caranya tidak Ustazah tuliskan di sini, tapi kalau anak-anak kerjakan harus pakai cara ya supaya bisa jelas hasilnya. Baik, kita masih di poin 1 ya anak-anak, tapi dengan contoh yang ketiga. Contohnya 450 dikurang negatif 200 ditambah negatif 300. Nah, seperti pelajaran sebelumnya, Ustazah ingatkan lagi bahwa kalau ada yang operasinya double-double, dikurang negatif, ditambah negatif, itu harus diubah terlebih dahulu. Yang 450 dikurang negatif 200 menjadi 450 ditambah 200, kemudian ditambah negatif 300, maka diubah bawahnya menjadi dikurang 300. Nah itu ya perubahannya. Baru kita hitung seperti tadi, 450 ditambah 200 dikurang 300. Nah 450 ditambah 200 kan kita bisa hitung biasa, yaitu hasilnya 600
baru dihitung berikutnya dikurang 300. Makanya harus ada jalan ke bawah berikutnya. Jadi tidak dihitung langsung ya. Kalau anak-anak menghitung langsung biasanya ada kesalahan, makanya kita hitung satu persatu. Jadi 450 ditambah 200 adalah 650, kita kurang 300, hasilnya adalah 350. Oke, bagaimana anak-anak? Apakah materi pembelajaran hari ini bisa dipahami? Semoga bisa ya. Tapi kalau ada anak-anak yang masih merasa kebingungan, silahkan diputar ulang atau bahkan anak-anak menonton lagi atau membaca lagi materi yang sebelumnya. Kalau anak-anak masih belum bisa menghitung operasi bilangan bulat di materi yang sebelumnya, Ustazah sangat menyarankan anak-anak mempelajari terlebih dahulu materi yang sebelumnya, baru putar ulang video yang hari ini Ustazah berikan. Dan kalau mau paham itu diulang-ulang lagi penjelasan Ustazah sampai anak-anak paham. Insya Allah kalau anak-anak 2 kali atau 3 kali menonton video ini, insya Allah lebih paham. Tapi benar-benar dipelajari ya. Dan untuk poin-poinnya Ustazah harapkan ditulis di buku catatan supaya lebih ingat. Baik anak-anak, untuk hari ini penjelasannya kita cukupkan untuk di aturan nomor 1 saja dengan 3 contoh. Untuk aturan yang nomor 2 sampai nomor 7 kita sambung di pertemuan berikutnya ya, dengan contoh-contohnya insya Allah. Oke anak-anak, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, yuk kita ucapkan bersama hamdalah, alhamdulillah. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat belajar ya anak-anak. Insya Allah kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya anak-anak. Wassalamualaikum.